Beberapa tahun terakhir perubahan skema pensiun PNS terus menjadi wacana yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Seperti bagaimana perhitungannya, kapan mulai diberlakukan, siapa saja pesertanya, apakah semua PNS bisa ikut, berapa iurannya dan berapa jumlah yang diterima, benarkah sampai 1 miliar seperti yang diberitakan selama ini? Simak terus untuk mengetahui jawabannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2023 menyatakan bahwa skema pensiun PNS yang selama ini diterapkan, terlalu membebani APBN. Diperkirakan hingga 2.800 triliun yang sudah dan akan menjadi beban negara dalam periode jangka menengah ke depan. Sehingga perlu perubahan undang-undang untuk mengubah skema pensiun PNS saat ini. Program pensiun PNS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda, duda pegawai. Secara umum program pensiun dan tabungan hari tua PNS di Indonesia pada saat ini menggunakan skema sebagai berikut. Pertama, skema program pensiun PNS pada saat ini menggunakan skema manfaat pasti, defined benefit, dengan pembiayaan program dengan metode PSU-GO dengan iuran dana pensiun 4,75% gaji pokok. Kedua, perhitungan manfaat pensiun didasarkan pada gaji pokok terakhir yang diterima. Pada saat ini, pembiayaan pensiun PNS seluruhnya berasal dari APBN walaupun setiap bulannya, PNS aktif masih memberikan iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok. Sebagai contoh PNS sudah bekerja 35 tahun pensiun dengan golongan 4B. Maka ia menerima pensiun pokok sebesar 75% kali gaji pokok terakhir, yakni sejumlah Rp3.725.100 per bulan plus tunjangan. Lalu sampai berapa lama? Menurut Pasal 14 Undang-Undang Tahun 1969, seorang pensiunan PNS akan berhenti menerima manfaat pensiun ketika ia meninggal dunia. Selanjutnya, kepada janda, dudanya dapat diberikan uang pensiun sebesar 36% dari gaji pokok tadi plus tunjangan. Bahkan dapat diteruskan anaknya jika memenuhi ketentuan yang berlaku. Skema pensiun yang diusulkan menggantikan skema PSU-GO adalah skema fully funded. Dalam sistem ini, fully funded adalah metode pembiayaan pensiun di mana besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun dipenuhi dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran antara peserta, dalam hal ini PNS aktif dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Secara sederhana, skema fully funded dapat dianalogikan dengan metode perhitungan investasi atau asuransi. Dana pensiun yang terkumpul akan dikelola oleh Taspen atau lembaga tersendiri. Lalu berapa besaran iurannya? Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan jajaran Kemenkeu, desain iuran pasti atau defined contribution adalah sebesar 20%. Jika diasumsikan 20% tersebut ditanggung bersama, maka 10% dibayarkan pemerintah dan 10% kewajiban PNS. Formulanya, pertama, 20% dari gaji pokok sampai usia tertentu. Kedua, 20% dari total penghasilan yang diterima atau take home pay termasuk berbagai tunjangan. Sebagai contoh PNS pensiun dengan masa kerja 35 tahun, rata-rata penghasilan yang diterima 7 juta per bulan. Pemerintah berkontribusi iuran sebesar 10% atau Rp700.000. PNS juga dipotong per bulan 10%. Maka terkumpul Rp1.400.000 per bulannya. Dikalikan 12 bulan kali 35 tahun mendapatkan hasil Rp588 juta. Selama 35 tahun dana investasi tersebut dikelola Taspen atau lembaga yang ditunjuk, dan dengan memperhitungkan risiko pasar, perhitungan anuitas dan variabel lain diperkirakan dana yang terakumulasi bisa mencapai Rp750 juta. Dari hitungan di atas, bisa saja PNS yang pensiun menerima lebih dari 1 M. Semua tergantung besaran penghasilan per bulan yang berkaitan dengan iuran yang dipotong serta hasil pengelolaan dana oleh lembaga pengelola. Dengan asumsi yang sama, masa kerja 35 tahun jika penghasilan rata-rata tiap bulan Rp9 juta, maka jumlah yang diterima kurang lebih Rp1 miliar. Lalu apakah semua PNS diikutkan dalam skema fully funded atau hanya PNS tertentu saja? Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU SJSN, setiap peserta atau ahli waris berhak mendapatkan manfaat pensiun setelah memasuki usia pensiun dan memenuhi masa iuran minimal 15 tahun. Dengan demikian, keikutsertaan PNS sebagai peserta skema fully funded
tergantung kapan waktu program ini dilaksanakan. Misalkan program ini terlaksana pada tahun 2025, maka PNS yang lahir di bawah 1982 tidak bisa mengikuti skema ini karena masa iuran di bawah 15 tahun. Atau jika program baru terlaksana pada tahun 2030, maka hanya PNS kelahiran 1987 ke ataslah yang bisa disertakan dalam skema yang baru. Namun tentu saja tergantung keputusan pemerintah dan DPR, bisa saja hanya PNS baru yang ikut serta dalam skema fully funded. Mengapa pemerintah bersikeras dengan program skema baru pensiun PNS ini? Apakah pemerintah diuntungkan dengan adanya skema fully funded? Untuk mengetahuinya, perlu disimulasikan antara dua sistem pensiun PNS tersebut. Yang pertama PSU Go atau manfaat pasti. Sebagai contoh PNS dengan masa kerja 35 tahun dengan golongan 4B, pensiun pokok yang diterima Rp3.725.100. Misalkan pada usia 70 tahun dia meninggal dunia, maka dana yang ditanggung pemerintah adalah 12 bulan kali 12 tahun, kali Rp3.725.100, hasilnya sebesar Rp536.414.400. Bandingkan dengan skema fully funded. Seperti simulasi sebelumnya, dana yang ditanggung pemerintah adalah Rp700.000 kali 12 bulan, kali 35 tahun, sama dengan Rp294 juta. Bisa dilihat, selisih yang ditanggung oleh APBN sangat jauh, bahkan hampir separuhnya saja jika dibandingkan dengan skema PSU Go. Tidak heran jika pemerintah lebih diuntungkan dengan skema fully funded. Dan perhitungan di atas belum memperhitungkan tunjangan keluarga, tunjangan beras dan hak pensiun janda, duda PNS dan anaknya. Bagi PNS sendiri dengan asumsi rata-rata gaji pokoknya 4 juta. Maka dengan masa kerja 35 tahun, PNS tersebut telah melakukan iuran sebesar 4,75% kali 4 juta rupiah, kali 35 tahun kali 12 bulan, yakni sebesar Rp79.800.000. Sedangkan dengan sistem fully funded, iuran yang diberlakukan sama dengan pemerintah yakni 294 juta. Sehingga iuran yang ditanggung bisa 3-4 kali lipat dibandingkan sistem manfaat pasti meski dana tersebut nantinya kembali lagi ke PNS. Berkaca contoh di atas, dalam sistem PSU Go dari Rp536 juta yang dibayarkan kepada pensiunan PNS, hanya Rp79,8 juta yang merupakan iuran PNS sendiri, sedangkan sisanya sebesar Rp465 juta ditanggung oleh APBN. Jadi bisa dibayangkan memang tanggungan APBN begitu besar. Maka dalam pandangan inilah, skema PSU Go yang saat ini berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dianggap akan terus membebani APBN. Namun bagi PNS sendiri, iuran yang ditanggung pada sistem fully funded jauh lebih besar dibandingkan dengan skema PSU Go. Dana yang terakumulasi diterima lebih banyak karena memperhitungkan faktor investasi atau pengelolaan dana. Jika tanpa memperhitungkan faktor investasi skema PSU Go lebih menguntungkan PNS. Jadi menurut hemat penulis, skema baru ini lebih cocok jika diterapkan pada PNS baru. Bagaimana menurut rekan-rekan?